Selain berunjuk rasa menolak Ahok, massa juga membentuk gubernur tandingan sebagai protes kepada Ahok. Aliansi Mahasiswa Papua di Bundaran Hotel Indonesia Menteng, Jakarta Pusat, Senin siang berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi. Informasi berikutnya alat pengawas. Kemudian tewasnya bocah saat bermain bukan pertama kali terjadi. Untuk itu pengawasan orang tua sangat diperlukan agar peristiwa tersebut tidak terulang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Cuaca buruk yang disertai angin kencang, seorang nelayan di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Senin sore tewas tenggelam setelah terseret arus air laut. Korban ditemukan. Ini membuat panik warga dan menyebabkan seorang pemilik rumah patah tulang akibat tertimpa reruntuhan. Jawa Timur, tanggul lumpur Lapindo titik 73 di Sidoarjo yang jebol hingga kini belum juga diperbaiki. Badan Penanggulangan Sipil Kejaksaan Negeri Bagan Si Api-Api Rokan Hilir Riau ditemukan tewas di sebuah gudang bengkel ban di Jalan Tuanku, Tambusai, Pekanbaru. Kalau tadi tidak boleh memakai fasilitas di luar dari fasilitas milik kementerian ataupun juga dari milik pemerintah, ini juga ada yang sangat menarik. Apa yang menarik? Nah, kenapa? ini mungkin pemirsa juga setuju dengan saya. Jika jam kerja pegawai wanita dikurangi selama 2 jam. Ya, memang usulan itu dilontarkan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala baru-baru ini agar wanita bisa punya waktu produktif dalam keluarga. Gimana, Restu? Setuju kan? Ini dia. Catatannya adalah bagi yang sudah berkeluarga. Kalau masih tapi single kalau misalnya kan ngapain di rumah gaji dipotong 2 jam, mau nggak? Nggak mau. Nggak mau. Tapi memang ini masih ada pro kontra. Artinya kalau pro pasti setuju, khususnya para wanita. Terus, betul sekali. Mungkin kalau dari instansi atau kantor-kantor kan mungkin menyatakan bahwa kalau misalnya dipotong 2 jam jadi malah nggak produktif gitu loh hasil kerjanya. Itu yang ditakutkan. Ya, tapi mudah-mudahan kelamaan juga nggak produktif. Kenapa? Udah nggak konsen gitu ya. Oke, tapi lucu tadi ya, di gambar itu ada beberapa teman-teman yang familiar. Ya. Nah, mungkin orang-orang studio atau mungkin campers di sini ada yang setuju, ada yang nggak juga kali ya. Iya. Banyak sekali pro dan kontra. Baik, kita akan beralih ke informasi di media cetak, pemirsa. Di hari ini 2 Desember 2014, di hari kedua di bulan terakhir ya, di tahun ini ya, sebentar lagi kita tahun baru. Nah, ini dia ada salah satu judul, DPR saat itu melakukan perjalanan ke Amsterdam, tewas atau meninggal dunia di pesawat Garuda GA974. Dan memang setelah dilakukan penyelidikan, berbagai macam bukti dan segala macam, kemudian muncul nama Polikarpus. Nah, ini memang ternyata Polikarpus ini setelah mengalami berbagai penyelidikan atau juga mungkin sudah diinterogasi seperti itu, ada pembebasan bersyarat Polikarpus Budi Hari Prianto. Ini banyak yang menuai kekecewaan di masyarakat dan kebijakan itu dinilai sebagai presiden buruk bagi penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Ini dia ada beberapa pernyataan dari Wakil Ketua TPF kasus Munir. Ini kita juga jangan menghalangi hak asasi orang lain. Warga binaan itu juga punya hak asasi. Sepanjang ini kan sudah 2/3 masa hukuman. Bahkan seharusnya ini jauh sebelumnya sebenarnya dia sudah berhak untuk bebas atau menghirup udara bebas. Ini bisa dibaca selengkapnya di Korasindo. Dan kita akan lihat, biasa di Korasindo di halaman tengah ada yang menarik. Nah, ini dia. Terkait dengan 1 Desember dan juga terkait juga dengan pembahasan di Morning Talk di pagi hari ini akan kita bahas tentang kesehatan, yaitu adalah 35 juta orang hidup dengan HIV. Ini secara global 35 juta, baik tidak hanya laki-laki, wanita dan juga anak-anak menjadi yang paling rentan dalam perang melawan HIV/AIDS. Ya, ini ada daftar beberapa di headline diadakan kemarin. Dan kita ke